Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp lor, jumpa lagi nih dengan Bang Irwan ya. Di part yang kedua, saat ini akan membahas tentang Erapod SD 2020 versi 1.1 pada bagian atau jenjang guru. Ya, tentunya ini sudah sesuai ya apa yang ingin dilakukan. Tinggal kita login saja. Oke, kita lakukan login. Nah, setelah login di versi 1.1 ya, saya tidak akan banyak membahas lagi karena semuanya sudah sama. Saya hanya ingin membahas penambahannya saja, yaitu penambahan pada sisi data kompetensi dasar. Namun perlu diingat dan diperhatikan, data guru itu akan komplit atau akan maksimal. Ada 5 yang harus diperhatikan, yang harus tertib dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Sebelumnya ya, ini harus diperhatikan. Yang pertama ialah data kompetensi, yang kedua rencana penilaian, yang ketiga input data dan nilai, yang keempat proses deskripsi siswa, yang kelima kirim nilai akhir. Sekali lagi ya, saya ucapkan 5 proses ini harus berurutan, tidak bisa diacak ya, harus tertib. Yang pertama data kompetensi, rencana penilaian, input data dan nilai, proses deskripsi siswa, kirim nilai akhir. 5 poin ini harus berurutan. Jika ada yang kurang atau gagal, maka harus kembali ke tahap awal. Oke. Selanjutnya pada kesempatan ini ialah saya hanya akan membahas tentang data kompetensi yang baru ya, ditampilkan di versi 1.1. Ya, di sini data kompetensi dasar mata pelajaran ada kurikulum nasional, penyederhanaan balitbang, penyederhanaan mandiri. Ya. Terkhusus kepada sekolah itu harus memilih salah satu kurikulum yang digunakan di sekolahnya. Tidak boleh 2 atau 3 sekaligus. Ya. Jadi hanya satu. Misalnya sahabat Irwan di sekolahnya memakai kurikulum nasional, maka diaktifkan kompetensi dasar Permen 37 pada tombol ini. Misalnya sahabat memakai kurikulum penyederhanaan balitbang, maka aktifkan kompetensi dasar penyederhanaan balitbang. Misalnya memakai penyederhanaan mandiri ya, maka aktifkan. Jadi tidak boleh 3-3-nya aktif, hanya salah satu saja ya. Misalnya sahabat Irwan menggunakan kurikulum atau kompetensi dasar yang digunakan kurikulumnya ialah penyederhanaan balitbang. Nah, maka tekan tombol aktifkan kompetensi dasar penyederhanaan balitbang. Nah, di sini akan ada data kompetensi berhasil diubah. Ya, kita cek, kemudian kita cek mata pelajarannya. Nah, di sini terbaca ya, statusnya aktif. Jadi yang digunakan penyederhanaan balitbang ya. Jadi yang digunakan salah satu saja ya, yang ini kurikulum nasional kita nonaktifkan. Oke. Nah, kita ke penyederhanaan balitbang ya, aktifkan kompetensi dasar penyederhanaan balitbang. Data kompetensi berhasil diubah. Nah, kembali kita cek mata pelajaran. Nah, seperti ini di kurikulum nasional ya, di sini tidak aktif ya, tidak aktif. Di penyederhanaan balitbang ya, di sini aktif.
ya. Jadi kalau misalnya kedua-duanya aktif ya, nanti di rencana penilaian maka akan ada tampil dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum penyederhanaan. Maka kita harus mengaktifkan satu saja yang digunakan, tidak boleh kedua-duanya ya. Perlu diperhatikan ya, ini bisa dicek ulang. Kurikulum nasional ya tidak aktif ya statusnya ya. Kemudian penyederhanaan Balitbang ya, di sini statusnya aktif ya, seperti itu. Jadi jika ini kedua-duanya aktif, maka akan merusak rencana nilai pengetahuan. Akan tampil 2 KD, yaitu KD kurikulum nasional dan KD penyederhanaan Balitbang. Nah, seandainya ini sudah dipilih salah satu ya, kemudian ada mata pelajaran baru misalnya mulok ya yang belum ada isinya ya, ini kebetulan sudah ada karena menggunakan patching ya dari tahun sebelumnya. Seandainya memang ada mulok baru dan kosong, maka di penyederhanaan Balitbang ini ya, di mata pelajaran PLBJ ya, aktifkan. Kita tekan aktifkan dulu, aktifkan, kemudian di OK ya. Kita kembali ke penyederhanaan Balitbang, kita gunakan pendidikan lingkungan ya. Nah, di sini sudah kebaca aktif. Jika masih kosong berarti kita tambahkan. Di sini kita tambahkan ya. Ini seandainya kosong mata pelajaran atau mulok yang lain, kita tambahkan. Nah, di sini kita pasti harus memilih mata pelajaran yang ingin kita tambah. Misalnya tadi PLBJ, tingkatnya misalnya kelas 1, jenisnya yang ingin kita input misalnya pengetahuan semester 1. Nah, kode KD. Kode KD ini ya perlu diperhatikan, 3.1 atau 3.2 ya. Jadi memakai titik ya. Kemudian kompetensi dasar yang kita dapatkan dari buku panduan. Kemudian ringkasan kompetensi ini jika memang masih global, kita bisa langsung copy paste dari kompetensi dasarnya saja dulu ya, sebelum kita ringkas menjadi 60 karakter. Karena di sini harus maksimal 60 karakter. Nah, kemudian di kolom kompetensi, nah disinilah ya kita bisa memilih apa yang tadi kita tambahkan. Ya, misalnya kompetensi yang kita tambahkan Permen 37 atau Balitbang atau Mandiri. Ya, jadi 3 pilihan ini kita gunakan, jangan sampai salah. Kalau misalkan kita menggunakan Balitbang, maka kita pilih Balitbang. Ya, bagian ini tidak ada di admin. Maka daripada itu, admin bisa mengupload atau menginput KD hanya dengan mengupload file Excel yang di-download. Nah, untuk di login guru di sini ada. Ya, jadi apa yang kita input harus sama apa yang kita pilih KD-nya, yaitu misalnya tadi saya memilih satu sekolah saya ialah Balitbang. Nah, maka ini apa yang diinput ya, ini akan masuk ke kurikulum Balitbang. Kemudian tekan tombol simpan. Ya, jangan pernah lupa untuk menekan tombol simpan. Nah, setelah itu nanti dia akan tampil di sini. Ya, misalnya tadi di penyederhanaan Balitbang, ya, kemudian di PLBJ atau mata pelajaran mulok lain yang akan diinput, nanti dia akan tampil di sini dan tulisannya sudah aktif. Ya, seperti itu terus selanjutnya hingga selesai. Ya, saya ulangi. Jadi kurikulum nasional, kurikulum penyederhanaan ya, tidak boleh tidak boleh keduanya digunakan. Ya, ini harus pilih salah satu ya. Ini harus pilih salah satu. Nah, misalkan ini mata pelajaran ya, PLBJ. Ini dinonaktifkan dulu. Ya, kemudian ke Balitbang, kemudian ke PLBJ.
ya. Jadi semua mata pelajaran harus diaktifkan, tidak kedua-duanya ya, harus pilih salah satu ya, harus pilih salah satu. Nah seperti ini sudah aktif. Terus pilih lagi bahasa Indonesia ya, ini sudah aktif. Nah ini karena double, yang ini dinonaktifkan ya. Nah ini kita masuk ke sini. Nah jadi harus diaktifkan ya yang tidak digunakan. Nah ini bahasa Indonesia di kurikulum nasional tidak aktif, di Balitbang aktif. Begitu selanjutnya per mata pelajaran. Kemudian nanti lanjut setelah KD ini maksimal ya. Jika ada kurang ditambahkan ya, sebagaimana mestinya. Jika di sini masih ada banyak yang berwarna merah ya, misalnya kita ingin mengedit semester ya, atau ringkasan deskripsinya, tinggal kita tekan tombol edit data kompetensi ya, seperti ini contohnya. Jadi misalkan kita mau ubah ya, ini jadi aktif jadi tidak aktif ya misalnya. Terus ini misalkan ada ini masih berwarna merah ya, ketika penambahan baru ini kita ringkas untuk menjadi 60 karakter, dan seperti itu selanjutnya sampai dengan selesai ya. Setelah selesai, lanjut ke rencana penilaian, lanjut ke input nilai data, lanjut ke proses deskripsi, kemudian lanjut ke kolom kirim nilai akhir. Maka selesai tugas dari login guru. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.